Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan juga coachee. Bersama saya Abjumisa Suryani, SPD MPD dari SMK Negeri 1 Rengat Barat. Saya Riri Noprianti, SPD AUD dari TK Negeri Pembina Rengat Barat. Dan saya Mauliza, SPD AUD dari TK Negeri Pembina Rengat Barat. Selamat menyaksikan. Nah, kabarnya Bu Riri hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Rian apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baiklah, Ibu di sini akan melakukan coaching ya Bu Riri. Ya betul Bu. Betul ya Bu Riri. Ya. Di sini saya sebagai observer atau sebagai pengamat dan menilai saat Ibu melakukan coaching nanti dengan menggunakan rubrik penilaian seperti saat ini Ibu di coaching sudah mengikuti alur Tirta atau belum, dan bagaimana nantinya Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee, dan bagaimana nantinya coachee menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nantinya. Dan jangan lupa ya Bu, pada proses pelaksanaan coaching nanti Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Riri. Boleh Bu Riri? Boleh Bu. Oke. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Begitu ya Bu Riri. Oke, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang mau Ibu Riri kembangkan secara spesifik lagi? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, yang dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Gitu Bu. Ya, ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Riri dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya. Indikator pencapaiannya saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coachee memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Itu Bu. Oke, baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bu Riri. Sebelum Ibu melakukan coaching, semoga nantinya Ibu melaksanakan coachingnya selalu mengingatkan ya Bu, ada hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu Riri, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Cu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Riri. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Riri. Bu Riri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Katanya ada yang mau dibicarakan ya Bu? Betul Bu. Oke, kira-kira mau bicarakan tentang apa nih? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit lah Bu. Iya Bu, ini Bu saya ingin menyampaikan atau menceritakan pada Ibu nih berkaitan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya nih Bu Riri.
setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton. Pembelajarannya itu masih dengan metode yang lama tuh Bu Riri, masih suka berceramah, bercakap-cakap. Istilah itu masih metode konvensional lah Bu Riri. Jadi terkadang membuat peserta didik kita tuh menjadi bosan dan ribut di dalam kelas tuh Bu Riri. Nah, saya ingin tuh pembelajaran kita tuh kan bervariatif. Tidak memungkiri pada zaman sekarang nih Bu Riri kan sudah teknologinya sudah sangat canggih nih. Jadi apalagi nih teknologi kita sangat pesat nih perkembangannya Bu Riri sekarang ini. Jadi saya sebagai guru juga harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang ada sekarang ini gitu Bu Riri. Ya, baik Bu. Jadi Bu ingin menyampaikan bahwa materinya bervariatif ya. Iya. Oke. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit nanti itu, apa sih harapan Bu Cu? Iya, harapan saya Bu Riri, saya ingin mengetahui nih cara membantu rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu supaya ada perubahan nih, gimana dalam metode pembelajarannya, seperti itu aja Bu Riri. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi yang seperti apa sih yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan itu dari perubahan dalam metode atau model media pembelajaran yang lebih bervariatif, tentunya inovatif Bu Riri. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang nih yang lagi heboh nih dengan aplikasi pembelajaran seperti membuat video pembelajaran melalui capcut Bu Riri dan video itu dibuat sesuai topik Bu Riri supaya menarik, alat peraga edukatif yang menarik, APE, dan guru dituntut memang harus kreatif supaya bisa menciptakan suasana belajar yang menarik dan tentu sangat nyaman dan amat dan tertarik. Mungkin itu aja Bu Riri. Baik, jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif. Iya. Seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang ideal dan ada pada level 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa Bu Cu? Kalau untuk sekarang ini kira-kira tuh Bu Riri masih di level 6 rasa bujuk Bu Riri, karena di situ tuh Bu Riri masih banyak guru senior yang masih memakai metode ceramah atau bercakap-cakap seperti itu Bu Riri. Baik, jadi Bu Cu menginginkan di level 8 ya. Iya. Nah, untuk mencapai level 8 tersebut kira-kira Ibu pilih ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Bu Cu? Gini Bu Riri, sebenarnya yang saya pikirkan sekarang nih mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring aja seperti itu Bu Riri kepada rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Saya akan membuat mentoring itu secara bergiliran seperti itu Bu Riri. Oke, baik, jadi Bu Cu berencana akan mengadakan mentoring ya atau pendampingan secara individu seperti itu ya. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya ini terlebih dahulu kepada kepala sekolah nih Bu Riri. Saya akan berbicara kepada kepala sekolah untuk mengadakan workshop, pelatihan gitu tentang media pembelajaran yang menarik untuk di sekolah kita Bu Riri. Baik, jadi pilihannya dua nih ya Bu, mau melakukan mentoring atau berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Iya. Nah, di antara kedua itu, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Ibu itu yang mana ya? Sepertinya waktu saya melihat nih Bu Riri, sekarang ini metode mentoring itu akan lebih tepat digunakannya Bu Riri, mengingat tadi banyak kondisi guru-guru senior yang mungkin tidak bisa mengikuti. Kalau misalkan untuk workshop itu juga, kalau workshop itu kan membutuhkan biaya besar nih Bu Riri, membutuhkan narasumber yang tepat dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik, jadi intinya Bu Cu lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring itu kira-kira kapan Bu Cu akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya nih Bu Riri, insya Allah minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru mungkin secara bergiliran
bergilir gitu Bu. Oke, baik. Minggu depan. Rencananya akan dilakukan kegiatan mentoring tersebut. Adakah yang nanti akan membantu Bu Ucup dalam pelaksanaannya? Ada, saya mungkin akan meminta bantuan nih kepada dua rekan sejawat saya, Bu Riri, yaitu Bu Eni dan Bu Yanti, karena mereka sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu Bu Riri. Oke, baik. Bu Ucup akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah Bu Ucup ya? Iya, benar sekali Bu Riri. Saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Oke, baik Bu Ucup. Sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini yang tidak sabar lagi mendengarkan cerita-cerita ke depannya. Apakah Bu Ucup berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Ucup. Insya Allah. Semoga nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya, kira-kira apa nih yang Bu Ucup dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Iya, alhamdulillah selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran nih dari Bu Riri tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan kita mengubah proses metode pembelajaran menjadi bervariatif dan inovatif tentunya Bu Riri, dan lebih meningkatkan dan guru itu tentu harus meningkatkan kreativitasnya dalam menciptakan APE atau alat peraga edukatif itu Bu Riri. Baik Bu Ucup, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti minggu depan. Kita ngobrol lagi ya Bu Ucup tentang Insya aksi yang Allah. sudah dilakukan oleh Bu Ucup. Insya Allah Bu Riri. Terima kasih. Coaching bersama Bu Ucup dan Bu Riri sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator tercapaian ya Bu. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Riri tadi, sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Ibu Riri terkait indikator ketercapaian tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coachee tentang informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coachee untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Ibu. Menurut saya nih sebagai observer atau pengamat, yang tadi itu sudah bagus sekali dan sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta yang Ibu Riri sebutkan, di mana Ibu Riri sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coachee, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti tadi. Kemudian selain itu pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang sudah berlaku. Selamat ya Bu Riri. Di sini sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan satu lagi nih Bu Riri, yang sudah Ibu lakukan tadi. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coachee dalam menentukan solusi atas permasalahannya. Begitu Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Riri, yang tadi padahal sudah menerapkan alur tirta. Luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali bagaimana Ibu Riri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan yang diharapkan. Seperti Bu Riri ingin lebih menggali lagi. Semoga kedepannya Bu Riri lebih baik lagi, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu Riri, Ya, Bu. dengan berbagai pengalaman ya Bu. Oke Bu Riri, saya cukupkan sekian sampai di sini.